Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang studi kasus kegagalan infrastruktur teknologi informasi untuk memenuhi nilai ujian tengah semester mata kuliah manajemen proyek teknologi informasi. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang studi kasus serangan ransomware PDNS 2 di Surabaya. Nah, pada studi kasus ini adapun identifikasi masalahnya, yaitu di mana pada Juni 2024 Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS di Surabaya mengalami serangan ransomware yang mengakibatkan gangguan pada berbagai layanan publik, termaksud layanan keimigrasian dan pendaftaran siswa baru. Dalam jurnal penelitian akademis yaitu Ahmad Zain Abid Muhabab dan Rahmat Ali Faturiski 2024 melakukan analisis topik pada komentar YouTube terkait serangan ransomware PDNS 2 di Surabaya. Mereka menemukan bahwa publik tidak hanya khawatir soal gangguan layanan, tetapi juga menilai komunikasi pemerintah pasca insiden sangat lambat, menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap inisiatif INA digital. Jadi total 210 sampai 282 layanan publik tercatat terdampak dengan tema sentimen negatif dominan pada masalah transparansi dan recovery time proceedings STIS. Adapun pada berita di mana dalam kompas.com melaporkan bahwa serangan brand Chipper atau varian Lockbit 3.0 pada 20 Juni 2024 menimpa PDNS 2 Surabaya. Jadi memaksa 282 instansi layanan publik termasuk imigrasi, pendaftaran siswa baru, dan perizinan beralih ke DRC sementara. Ketua CSR Pratama Persada menyoroti bahwa backup lokal pada banyak server juga ikut dienkripsi, menandakan kegagalan implementasi enkripsi dan secure vault sesuai pedoman BSSN itu pada nomor 4 tahun 2021. Saya akan menampilkan artikel dan juga menurut dari berita-berita yang dari sumber internet, di mana pada berita ini juga menyebutkan tentang lemahnya pengamanan Pusat Data Nasional Sementara terhadap serangan cyber. Di sini ada beberapa artikel yang menguatkan bahwa terjadinya serangan cyber PDNS di Surabaya. Dan juga di sini ada beberapa berita yang ada di sini juga banyak sekali ditemukan dari berita-berita serangan ransomware PDNS Desa Pengembangan Data Digital disorot.
Adapun dalam artikel sanggahan juga ada memuat laporan bahwa pemerintah sukses memulihkan 30 dari 167 lembaga terdampak melalui data backup di Batam. Kemudian ada kesaksian pengguna di mana dalam kesaksian penggunaan ini memuatkan bahwa ada beberapa orang mengatakan bahwa saya harus menunggu 6 jam hanya untuk perpanjangan paspor di Soekarno-Hatta. Keluh seorang pemohon paspor di kantor imigrasi kelas 1 non-TPI Jakarta Pusat, di mana menggambarkan beban nyata pada warga akibat gangguan PDNS yang belum pulih seminggu pasca insiden. Selanjutnya ada pun solusinya, yaitu di mana seharusnya sebelum go live PDNS 2 wajib menerapkan full disk encryption dan menyimpan backup di secure vault terpisah atau airgap sebagaimana disarankan pakar enkripsi terhadap data cadangan mencegah eksfiltrasi massal meski sistem utama diserang. Jadi pada tahap ini solusi yang ditawarkan adalah di mana data di backup atau dienkripsikan supaya tidak terjadinya proses penyerangan cyber. Kemudian pemerintah perlu meningkatkan investasi dalam keamanan cyber, termasuk penguatan infrastruktur, pelatihan sumber daya manusia, dan pengembangan protokol respon insiden yang efektif. Ada juga berdasarkan aturan pelaksanaan SPBE dan manajemen keamanan, informasi harus mengacu pada peraturan BSSN nomor 4 tahun 2021, itu pedoman manajemen keamanan informasi SPBE. Kemudian berdasarkan dokumentasi arsitektur PDN menyebutkan Windows Defender sebagai endpoint protection utama itu tidak memadai untuk serangan ransomware varian baru. Jadi adanya spesifikasi sistem logic design perlu diperbarui dengan modul endpoint detection and response atau EDR dan security orchestration dan automation and response atau SWAR yang diuji melawan skenario infinite loop dan DDoS raw konflik berkas DVR. Kemudian ada pun efek jangka panjang dan kerugiannya. Yang pertama, penurunan kepercayaan publik. Ini pastinya akan melemahnya atau menurunnya kepercayaan publik pada di mana indeks kepuasan layanan e-gov turun hingga 20% setelah insiden. Jadi banyak kepala daerah mempertimbangkan multi-site backup dan multi-cloud development untuk redundansi. Yang kedua, kerugian operasional. Jadi di mana 282 instansi terdampak, hanya 30 layanan pulih awal bulan berikutnya. Kemudian ransom sebesar USD 8 juta atau 131 miliar ditolak, di mana biaya recovery-nya diperkirakan menambah beban sampai dengan 50-75 miliar pada APBN 2024. Yang ketiga adalah kebutuhan reformasi TI, di mana ransom sebesar USD 8 juta atau 130 miliar ditolak. Biaya recovery ini diperkirakan menambah beban sampai 50-75 miliar pada APBN 2024. Di sini ada juga data dari Kominfo di mana ada terdapat dampak serangan ransomware PDNS 2 Surabaya 2024. Di sini ada kategori instansi terdampak, tidak terdampak kategori, dan layanan terdampak. Di sini ada 239 instansi pemerintah terdampak serangan, 43 instansi tidak terdampak karena backup di PDNS 1 dan 3. Kemudian 282 layanan publik mengalami gangguan. Nah, contoh kasusnya kemarin adalah layanan imigrasi, di mana sistem layanan keimigrasian termasuk AutoGate di bandara dan aplikasi visa online. Kemarin sempat mengalami masalah sehingga banyaknya antrian yang ada di bandara. Kemudian adanya pendaftaran siswa baru atau PPDB secara daring. Jadi banyak situs PPDB daring daerah menggunakan infrastruktur PDNS 2 sebagai server pusat penyimpanan data dan pengolahan sistem pendaftaran siswa baru juga mengalami kendala dan masalah ketika ingin melakukan pendaftaran. Nah, sekian. Baik, sekian video penjelasan
mengenai studi kasus tentang serangan ransomware pada PDNS 2 Surabaya. Saya ucapkan terima kasih.